DPD. Nah itu yang disebut dengan smart street in politics. Smart street in politics. Kecerdasan jalanan dalam panggung politik. Beda dengan smart akademik. Smart kecerdasan akademik dalam virtue. Jadi ada perbedaan, Husnul. Kenapa? Bisa saja kecerdasan akademik berbasis teknologi itu sama sekali tidak teraplikasi ke dalam yang namanya smart street in the politics. Kecerdasan jalanan. Ketika orang punya kecerdasan itu jalanan, artinya dia penguasaan lapangan. Practices-nya itu, praktik-praktiknya itu dia kuasai betul gitu. Yang Machiavellian. Memang Machiavellian. Menggunakan segala cara. Itu makanya kemudian tadi yang saya bilang, terjadi perburuan atas kehausan kekuasaan bersamaan dengan penumpukan atas harta kekayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam program IC dari Lusul Conversation to Scholars. Yes. Bersama kami berdua, Dr. Ihsanuddin Nursi dan Husni Maria. PhD. Oke. Nah, kita semua dari kemarin itu rame nih gitu ya. Karena nanti tanggal berapa itu? 9 November ya, Mas Aziz? Iya. Pilkada. 9 November itu akan ada pilkada serentak gubernur dan Bupati Wali Kota se-Indonesia. Ini sebenarnya konsep yang saya dari dulu nggak setuju dengan model pilkada serentak yang seperti ini, gitu ya, secara nasional dan sebagainya. Apalagi dengan popular vote, gitu ya, local government dengan ya kalau local government, provinsi kayak gitu kan, nasional. Tapi kalau dijadikan satu antara pilpres dan legislatif, akhirnya legislatif terpinggirkan sehingga pilpres menjadi yang lebih utama ya, konsentrasi kita. Padahal Senayan juga penting, legislatif juga penting karena dia punya fungsi untuk mengawasi eksekutif, mengawasi presiden, untuk mengontrol ya. Jadi itu legislate, membuat undang-undang dan juga fungsi budgeting gitu ya, karena ini penting banget bagaimana distribution of resources APBN kita itu didistribusikan seperti apa. Nah, 9 November ini kita akan melaksanakan pilkada serentak gitu ya, di seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau kita itu dianggap yang sangat penting karena direct local government election itu dianggap, kalau dulu ketua DPR mengatakan kita maju itu kalau direct election. Sebenarnya enggak, zaman Yunani kuno direct, kemudian diubah menjadi perwakilan gitu ya, sistem perwakilan. Makanya di Amerika juga nggak ada direct election. Di Amerika presiden tidak ada popular vote. Presiden bukan popular vote, tapi dia bikin yang namanya electoral college. Kemudian kalau yang di mayor itu wali kota tidak semuanya dengan popular vote. Ya, New York memang dengan popular vote, tapi kota-kota yang lain dia tidak popular vote, dia councilors, jadi municipalities yang dewan kota yang municipalities. Nah, kalau di Australia bagaimana? Di Australia juga sama, hanya di Sydney City Council dan di Melbourne Sydney Council itu yang direct, tapi di sisanya semua municipalities. Jadi kan dewan kota. Dalam satu sistem bisa kemudian tidak harus sama cara pemilihan menjadi wali kota. Kalau di municipalities, kalau terjadi suara yang sama, apa yang dilakukan? Di Amerika maupun di Inggris maupun di Australia. Menarik Bang. Waktu saya penelitian di sana, saya toss coin. Jadi koin dilempar, burung atau judi ya. Terus dia mengimplementasikan seperti judi itu. Enggak mau di ini. Jadi akhirnya koinnya ditus kayak gitu. Mana nih? Siapa ini ya? Koin atau uang, angka atau burung kayak gitu kan? Itu tus koin. Itu bagian dari implementasi model demokrasinya mereka di dalam konteks itu. Jadi bukan musyawarah tapi toss the coin, bukan musyawarah tapi judi kata Bang Nursi. Nah, ada
ini ya, dalam konteks proses kemarin itu ya ada mantan dari capres kayak gitu kan. Ternyata permainan di balik rekrutmen. Jadi sebelum election itu ada selection. Yeah. Nah, sebelum selection sebelum selection? Rekrutmen. Direkrut dulu ya, baru dipilih-pilih. Yaitu bagian dari proses seleksi itu ada rekrutmennya, kemudian dipilih siapanya, baru kemudian election didaftarkan, apakah persyaratannya masuk atau tidak, baru kemudian dilempar ke masyarakat atau popular vote, ya, dipilih secara langsung. Nah, proses seleksi yang di video sebelumnya kita juga jadi masalah dengan calon presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, sama juga ini. Kalau di sini aturannya Anda punya suara berapa? 25%, 15% atau, nah mesti harus dilihat nih aturannya pilkadanya berapa persen sebetulnya. Nah akhirnya dibawa lagi lah ke MK. Akhirnya yang terjadi, dan selalu berpikir ya, mafia yang terjadi, mafia partai politik itu menganggap bahwa kalau semua partai politik dibeli, itu pasti kemudian nggak ada yang lain, nggak ada oposisinya, nggak ada jadi calon tunggal. Kan beberapa kali pilkada kan banyak yang calon tunggal. Tapi apakah calon tunggal semuanya menang? Enggak juga. Di Kota Makassar kalah kok. Kota kosong. Iya, jadi dengan kota kosong gitu ya, itu kalah. Padahal itu semua partai politik sudah dibeli, tapi kalah juga. Padahal di situ ada elit politik yang masih dekat atau keluarga dari calonnya itu keluarga dari elit politik. Jadi sebetulnya bisa saja masyarakat, rakyat, pemilih itu exercise their power, dia menggunakan kekuasaan untuk melawan kayak gitu ya, atau menyingkirkan itu. Cuma kemarin yang kita lihat misalnya ARB kayak gitu ya, yang digadang-gadang untuk bisa, atau dia kembali lagi menjadi calon gubernur DKI, tapi akhirnya juga nggak dapat tiket kayak gitu ya. Padahal sebenarnya ada juga cara lain dengan tiket perseorangan independen ya, yang harus mengumpulkan KTP. Makanya saya orang yang paling malas kalau kemudian, Bu tolong dong kalau kita lagi berurusan dengan kantor, fotokopi KTP-nya, karena bisa saja dipergunakan, disalahgunakan untuk kemudian kepentingan pilkada kayak gitu ya. DKI kan nanti ada yang perseorangan mengumpulkan KTP berapa? 600.000. Bagaimana itu caranya? Menggunakan siapa mafianya, bagaimana dan sebagainya, itu menjadi persoalan. Apalagi kalau tidak punya massa. Nah, dari segi regulasi, dari segi peserta partai politik ya maupun perseorangan, dari segi penyelenggara ya, ini lucu juga nih KPU, ada beberapa kemarin mantan KPU 2004 kayak gitu, atau KPU yang ada mantannya maksud saya, Gusmul mau nggak namanya dimasukkan untuk apa? Untuk supaya KPU melaksanakan lah kemarin waktu balik-balik lagi gitu, melaksanakan MK, melaksanakan apa dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau untuk siapa yang diuntungkan dan sebagainya, tidak menjadi perdebatan, tidak menjadi diskusi kita di dalam konteks itu, sampai kemudian DPR akan melawan, DPR kemudian akhirnya gerakan-gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat, gerakan buruh turun semua. Nah, melihat kira-kira akan kemana sebetulnya pilkada serentak ini, siapa di balik semuanya. Jadi dengan model popular vote sebetulnya oligarki ekonomi menjadi sangat kuat. Di situ letaknya saya orang yang tidak setuju dengan dari dulu, dari sejak awal desentralisasi. Saya waktu itu desainnya ada di provinsi, bukan di kabupaten kota, karena kalau di kabupaten kota itu akan terjadi fragmentasi yang luar biasa bagi negara Indonesia. Nah, pada saat itu karena ada kasus Timur Timur ingin pisah, dan kita menganggap bahwa provinsi kalau dikasih desentralisasi akan rentan untuk pisah. Padahal urusan pisah itu mungkin bukan karena diberi
diberi kewenangan yang cukup. Bahkan saya di 98 dulu juga sudah mengatakan kalau kita mau melihat Indonesia lebih sejahtera, sebetulnya sistemnya bisa federalisme. Walaupun di federalisme ini, karena studi saya waktu itu ada 100 negara yang kita, nggak sampai sih 100, beberapa negara yang kita teliti, itu federalisme itu lebih merata dari segi distribution of economy dibandingkan model yang kesatuan terpusat seperti ini. Tapi ada yang mengatakan desentralisasi sama sebangun dengan federalisme. Tidak. Di federalisme itu ada two sovereign state, yaitu negara pusat dan negara bagian atau gubernur atau apapun, yang itu diatur tetap di dalam konstitusinya. Bahkan ada konstitusi di level negara bagiannya. Istilahnya ada kedaulatan ke dalam, ada kedaulatan keluar. Seperti bahwa negara bagian tidak punya kedaulatan keluar. Keluarnya itu cuma menteri luar negeri, kemudian bukan militer, keluar negara, militer dan keuangan. Jadi sebetulnya pusat itu cuma punya 3 kekuasaan itu. Bahkan 50 tahun sebelumnya, pada awal kemerdekaan, negara federal Amerika itu nggak punya kekuasaan keuangan. Ya, sampai kemudian kok nggak jalan ini federalismenya yang dibangun. Akhirnya tax itu, jadi keuangan itu ke negara federal. Ya, negara bagiannya good and services tax, kemudian local government-nya sebagai instrumen atau mesin politik dari negara bagian. Itu terminologi bagaimana kita membangun kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar, dan bagaimana negara federal itu punya kewenangan keluar dan ke dalam. Sementara negara bagian hanya punya kedaulatan ke dalam. Jadi itu di politiknya di dalam. Gitu. Jadi ada beberapa model, tapi ya sudah, kita sudah memilih model unitary system dengan desentralisasi di tingkat kabupaten kota. Dan ada keinginan juga untuk ditarik kembali gitu ya, nggak usah pemilu-pemilu, nanti presiden saja yang menentukan, yang seperti itu. Atau argumennya dulu, kalau kemudian saya selalu mengatakan kembalikan saja dipilih oleh DPRD. Ya. Tapi ada yang nggak suka juga kalau dipilih ke DPRD, katanya nanti korupsi. Kalau menurut saya lebih baik korupsi di 100 orang anggota DPRD dibandingkan 8 juta atau 9 juta pemilih itu disuap. Jadi itu juga korup juga, kayak gitu. Biarkan yang elit DPRD yang korup dibandingkan harus semua rakyat harus terpaksa di dalam satu sistem. Masuk dalam budaya korup. Jadi kalau membaca sebentar lagi akan ramai lagi nih 9 November, tapi luar biasa ya. 1 Oktober akan dilantik DPR, DPD ya, jadi parlemen. Kemudian 20 Oktober presiden. Nggak lama kemudian gubernur wali kota, bupati, pemilu pilkada. Jadi bagaimana ini Bang, kita mau bahas, kita baca. Seperti biasa kalau kita bicara pemilu pasti kita bicara pertama sistemnya dulu kan. Pasti kita bicara sistemnya. Apakah sistemnya langsung atau tidak langsung. Kalau tidak, kita bicara sistem politiknya dulu di situ. Lalu kita bicara tentang siapa pesertanya. Bagaimana sistem pemungutan suaranya. Bagaimana resolusi konfliknya, kan gitu kan? Bagaimana penyelenggaranya, gitu. Biasanya kita bicara kalau pemilu itu kayak gitu. Nah, kalau kita bicara secara keilmuan dengan pendekatan itu, maka muncul pertanyaan, karena sistemnya mengandalkan total pada partai politik, dan independen diperkenankan dengan syarat-syarat yang berat, maka yang terjadi adalah ada satu sistem nih, yang terjadi adalah ada hambatan masuk bagi independen. Kata kunci pertama adalah ada hambatan masuk bagi independen, baik pada level gubernur, bupati, dan wali kota.
ada hambatan masuk ke Jadi situ. untuk kompetisi saja itu sudah diblok. Ada hambatan masuk. Okay. Saya punya pengalaman pribadi, Husnul, dan kemudian saya tidak ingin menjadi cagup waktu itu, tapi teman-teman minta dan saya biarkan teman-teman bekerja dan ternyata terbukti hambatan masuknya luar biasa di situ. Saya nggak kepingin kalau waktu itu, tapi teman-teman bekerja itu urusan mereka lah, dan teman-teman menyatakan begini, tapi itu urusan mereka, bukan urusan saya. Nah, sekarang kalau kita bilang hambatan masuk itu terjadi dan kemudian partai politik terbukti melakukan kayak gini, maka sahih dia berdasarkan konstitusi, partai politik sebagai satu-satunya pemegang kedaulatan rakyat. Karena dalam prakteknya mereka melaksanakan apa yang disebut dengan entry barrier. Hambatan masuk. Entry barrier. Entry barrier, ada hambatan masuk. Mereka mengokohkan partai politik satu-satunya pemegang kedaulatan rakyat. Pertanyaan pokoknya, kalau partai politik sebagai satu-satunya pemegang kedaulatan rakyat dengan sistem yang seperti itu, pertanyaan besarnya sebagai political scientist, apakah partai politiknya betul-betul berperan? Enggak juga. Husnul masih bilang pakai enggak juga, artinya ada yang berperan, ada yang tidak berperan. Kalau teman-teman kebanyakan dari yang suka diskusi sama saya, tidak berperan. Artinya gagal peranan partai politiknya. Gagal tapi bahwa menafikan ada yang effort gitu ya, usaha untuk memperbaiki parpol dan sebagainya selalu ada. Nggak 100% dalam konteks itu, tapi bahwa dia gagal melaksanakan fungsi partai politik. Kan mestinya partai politik minimal melakukan pendidikan politik harus dilakukan. Dia mengagregasi politik, formulasi kebijakan, implementasi. Betul. Coba kita ukur 5-5-nya, kan bisa kelihatan. Dari fungsi itu di situ kelihatan. Nah, sekarang kalau kita bilang gagal, bagaimana pilkada dilakukan oleh peranan partai politik yang gagal? Menarik nggak pertanyaan? Ya cuma pilkada kan semua. Enggak, contohnya karena kita bicara tentang pilkada, maka kita fokus. Beradul. Mulai dari rekrutmen sekarang. Bagaimana sih mereka merekrut calon gubernur, calon bupati, wali kota? Artinya prosesnya itu seperti apa? Artinya ketika kita bicara sistem pemilu ditarik ke dalam sistem politik mengandalkan mereferensikan partai politik sebagai satu-satunya pelaksana pemegang kedaulatan rakyat dan partai politik yang gagal melaksanakan peranan partai politik itu, maka sesungguhnya pertanyaan Husnul tentang selection, rekrutmen dan election gagal gitu. Tesis awal sudah begitu Husnul. Sebetulnya pemilu itu punya fungsi untuk menghabisi atau mengeluarkan orang-orang jahat, pejabat-pejabat jahat yang duduk di kekuasaan dan memasukkan pejabat-pejabat yang baik. Karena tujuannya virtue politik. Seperti ke sana, bukan kemudian dikuasai oleh oligarki, diputuskan. Saya pernah sangat sering satu panel misalnya dengan beberapa calon-calon bupati, wali kota yang pengusaha kayak gitu. Bahasa mereka, daripada kita diatur, ya lebih baik kita akuisisi sehingga menjadi calon. Akhirnya dengan model popular vote seperti ini, kan banyak. Siapa yang biayain? Apalagi sudah masuk ke popular vote. Artinya di sistem sosial ekonominya sudah berlaku materialisme. Popular vote itu popularism. Popularism itu materialism. Nah, kebayang nggak? Majority karena. Karena majority. Artinya materialisme dia bertumpu dengan yang namanya kegagalan partai politik. Kebayang nggak? Betapa banyaknya situasi distrust, disorder ini bertumbuh menjadi satu persatu dan tergulung dalam kenyataan pilkada. Dan itu kita anggap sebagai business as usual. Itu maksud saya. Jadi artinya di satu sisi saya mengatakan begini, kita belum bicara tentang calon-calonnya loh, kita baru bicara tentang sistem. Makanya saya mulai dengan komponen partai pemilu itu adalah ini dengan sistem politik begini, dan ternyata hasilnya political sistemnya, social sistemnya sampai pada materialisme ini diterjemahkan dengan kegagalan partai politik. Lalu tadi muncullah tadi akuisisi dengan model disandra. Disandra oleh oligarki ekonomi. Nah, itu penyanderaan ekonomi. Bagaimana kalau penyanderaan hukum? Dibawa pasal-pasal, dibayar liberalisme yang terjadi kan dia membawa pasal-pasal ke dalamnya. Itulah yang saya sebut di Lemhanas
bahwa pasal 6A ayat 2 presiden dan wakil presiden diusulkan oleh satu partai politik atau beberapa partai politik yang dipilih langsung dalam pemilihan langsung, itu pada akhirnya melahirkan satu sistem politisasi, komersialisasi, kriminalisasi. Tinggal tergantung si penguasa mau mainkan apa. Memainkan politisasi, ya boleh kita pesan. Oh, kita komersialkan, kasih tambah. Mau kita sandra apa? Termasuk juga ormas-ormas agama dikasih tambang, nggak taunya tambangnya sisa. Iya kan itu. Jadi setelah politisasi, komersialisasi, oh Anda mau lawan saya, tapi Anda mau berseberangan. Oh iya, saya kriminalisasi. Gitu. Akhirnya terjadi partai politik di kudeta. Nggak cuma dikriminalisasi, di kudeta. Iya, di kudeta karena kriminalisasi. Ya, kriminalisasi dibawa pasal-pasal. Iya. Nah, artinya apa? Dapat kita 3, materialisme, kegagalan sistem, terjadi kriminalisasi. Terjadi apa poinnya? Poinnya berarti kita sedang membenarkan satu kelompok kecil orang yang secara hal gitu, sahih dia untuk menegakkan perburuan kekuasaan, kehausan akan kekuasaan, dan pemenuhan atas hasrat menumpuk kekayaan itu. Jadi kekuasaan dan kekayaan dia menumpuk jadi satu. Itu sistem. Kebayang nggak tuh penjelasan sistem kita kayak gitu? Bagaimana sistem membenarkan terjadinya pemenuhan atas kehausan kekuasaan dan pemenuhan atas hasrat penumpukan kekayaan? Coba kebayang nggak? Jadi dampak ekonomi tahu Bosno? Apa? Gini, rasio tinggi. Apa poinnya? Kaya makin kaya, miskin makin miskin. Dan itu kenyataan kejadian. Jadi kalau orang sadar orang miskin makin miskin, orang kaya makin kaya, ini karena kesalahan sistem. Kesalahan sistem politik di Indonesia. Jadi mbok yang ngerti bahwa ada kesalahan sistem, dan karena kita mengerti maka tuntutan kepada kita adalah memperbaiki sistem, Bosno. Ya. Harus memperbaiki sistem. Nah, pilkada ini, saya ulang Bosno, pilkada ini tidak melahirkan harapan akan ada perbaikan sistem. Walaupun ada calon-calon yang apalagi calonnya ternyata ketika di daerah tidak punya prestasi apa-apa. Iya. Bahkan yang terjadi penghambur-hamburan anggaran gitu. Saya sampai diadili nepotisme juga. Iya. Saya kalau melihat nepotisme di daerah, saya cuma ngomong aja. Dia cuma niru kok. Saya pernah diadili di Jawa Barat, diadili dalam tanda petik di sebuah media dipimpin oleh pimretnya, berkumpullah para tokoh-tokohnya di Bandung itu gitu ya, karena saya menolak menolak calon mereka gitu habis-habisan, dan saya tunjukkan itu perdebatan terjadi dari pukul 1 sampai dengan pukul 7 malam gitu ya, dan hasilnya ternyata terbukti gitu, karena sebelumnya saya menjadi panelis atas perebutan kursi di Jawa Barat itu gitu. Nah, dari gambaran itu sesungguhnya nampak problematiknya. Kalau sistem salah, aktornya salah, tesis saya menjadi prahara Husnul. Prahara bangsa. Iya. Malah tidak. Jadi prahara bagi masyarakat politik Nusantara. Contoh sederhana. Kita tahu sistemnya salah, lalu kemudian kita pilih juga aktornya salah. Katakan di level satu provinsi, maka provinsi itu akan mengalami prahara. Dan kalau yang salah di 500 kabupaten kota, jadi prahara bangsa dia. Itulah buku saya Husnul. Demikian juga yang di tingkat provinsi. Nah, iya sama. Demikian juga pada level pemilu presiden. Salah sistem, salah aktor, ya sudah prahara. Sudah pasti prahara. Dan kalau kita terjemahkan di dalam dalam virtue politik, dia sesungguhnya membicarakan tentang value system, sementara dalam politik praktis dia perdebatan tentang perebutan kursi, prakteknya gitu ya, sehingga menimbulkan kecerdasan, kecermatan untuk semua kepentingan individu. Iya, dan macam-macam, dan kemudian menimbulkan macam-macam gitu, dan macam-macam yang saya maksud, Anda mungkin cerdas di lapangan karena Anda bisa menipu di sini, Anda bisa lincah di sini, Anda bisa menggarap ini, Anda bisa menggarap itu, Anda bisa menyingkirkan ini, Anda bisa menyingkir itu, Anda bisa membayar ini, Anda bisa macam-macam. Di lapangan begitu ceritanya. Dengan menggunakan berbagai macam akses yang dimiliki. Jadi kalau you incumbent atau you Anda berkuasa, dia menggunakan
aparatus negara, Iya. menggunakan APBN, APBD. Nah itu yang disebut negara, dengan, itu yang disebut dengan smart street in politics. Smart street in politics. Kecerdasan jalanan dalam panggung politik. Beda dengan smart academic. Smart kecerdasan akademik dalam virtue. Jadi ada perbedaan, Husnul. Kenapa? Bisa saja kecerdasan akademik berbasis teknologi itu sama sekali tidak teraplikasi ke dalam yang namanya smart street in the politics. Kecerdasan jalanan. Ketika orang punya kecerdasan itu jalanan, artinya dia penguasaan lapangan. Practices-nya itu, praktik-praktiknya itu dia kuasai betul gitu. Yang Machiavellian. Iya, memang Machiavellian. Menggunakan segala cara. Itu makanya kemudian tadi yang saya bilang, terjadi perburuan atas kehausan kekuasaan bersamaan dengan penumpukan atas harta kekayaan. Saya lupa ini, kita kadang-kadang berpikir semua itu kan sudah ada catatan. Iya kan, sebetulnya kalau kita punya iman, kita bertakwa, kan menjemput rezeki jabatan menjadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, anggota DPR, DPD, dan seterusnya, apapun itu. Kalau kita jemput dengan cara jujur kan jadi barokah. Padahal prinsip pemilu kan free and fair, bebas dan jujur. Nah, sejauh mana, seberapa banyak para politisi sofa sampai hari ini yang sebetulnya merebut kekuasaannya dengan cara-cara yang jujur, dengan cara-cara yang halal. Kalau saya selalu mengatakan pemilu halal di dalam konteks itu. Nah ini kan menjadi concern kita. Mereka selalu mengatakan bahwa punya uang pasti menang. Iya, karena tesisnya memang membeli partai politik itu murah kok. Nah, tapi persoalannya dari 9.900-an lebih calon anggota DPR, yang menang kan cuma 580, yang kalah 8.000 sekian yang kalah. Kalau 9.000-an yang kalah, 9.400-an, 9.300 sekian yang kalah. Apakah yang kalah 9.300 itu tidak menggunakan uang? Menggunakan juga. Jadi kalau kita percaya betul bahwa dengan uang pasti menang, kecewa kita. Karena banyak kok yang nggak usah jauh-jauh, beberapa mahasiswa saya yang juga caleg gitu pakai uang kalah juga dalam konteks itu. Jadi tidak semuanya tesis tentang punya uang pasti menang menjadi nggak berlaku sebetulnya. Itu sebenarnya gambaran tentang practices in vote ya. Jadi praktek-praktek dan pemungutan suara, dan tergantung pada ini masuk ke dalam sistem juga. Soal DPT. Jadi kebayang nggak di dalam salah sistem itu salah satunya adalah DPT-nya masih tetap belum bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena selalu ditemukan istilah DPT fiktif. Atau ghost voters. Ghost voters. Jadi kita selalu menemukan itu gitu. Jadi problem-problemnya gitu, di sistemnya kayak gitu, DPT-nya fiktif, tidak teratasi, sistemnya begitu, dan ternyata hasilnya tetap berujung pada persoalan segelintir orang berkuasa yang menentukan arahnya kemana gitu. Yang istilah KPU independen ternyata tidak independen gitu kan. Mulai dari rekrutmennya, siklusnya KPU sendiri sebagai penyelenggara ya. Jadi kita punya problem bertumpuk-tumpuk gitu. Nah, problem bertumpuk-tumpuk itu terjadi justru disebabkan oleh tadi yang saya bilang, di satu sisi kita bicara tentang materialisme, tapi di sisi lain kita bicara tadi tentang bagaimana kegagalan praktek partai politik, kegagalan peranan partai politik yang diikuti dengan yang namanya orang masing-masing tujuannya berburu kekuasaan dalam rangka penumpukan kekayaan. Jadi kekuasaan itu legit. Kekuasaan legit. Karena satu kekuasaan yang kau dapatkan, kekayaan berikutnya. Nah, itu di situ nanti bisa lihat di situ perbedaan Husnul kita berdua dengan banyak hal. Karena kita menganggap kekuasaan itu adalah amanah. Kita capai selain amanah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selain itu kita dapat juga prestasi. Jadi kalau kita tidak merasa berprestasi di situ, kita tidak akan mengambil kekuasaan di situ, gitu maksudnya. Betul. We got a position because we have achieved. Jadi kita nggak mau mendapatkan jabatan kalau kita bukan tidak punya prestasi di situ, gitu loh. Gitu. Amru ila itu. Kalau kita serahkan kekuasaan,
kepada yang itu bukan ahlinya. Tidak ahlinya. Ya sudah rusak. Nah, gitu. Tunggulah kerusakan. Tunggulah kerusakan. Ya. Kita nggak mau bagian dari kerusakan itu. Nggak mau deh. Oke. Kita terusin Husnu. Sekarang kalau kita sudah bicara sistem kayak gitu, kita tahu KPU-nya begitu, pemungutan suaranya begitu, gitu ya. Partai politiknya begitu, rekrutmennya kayak gitu kan. Badan penyelesaian konfliknya begitu gitu. Lima-limanya bermasalah. Kira-kira outputnya bermasalah nggak? Ya pasti ya bermasalah kan, dong. Selalu kan pertanyaan Bang Lutfi dulu kan, apakah kemudian inputnya salah? Nah, tergantung prosesnya mau tobat atau prosesnya masih salah, baru kemudian outputnya garbage in, garbage out. Nah, bagaimana caranya memotong vicious circle-nya? Nah, di sini sebenarnya tidak mungkin, hampir tidak mungkin pada kerangka yang salah, pada sistem yang salah melahirkan aktor yang benar. Hampir tidak mungkin. Nah, tetapi selalu saja ada celah bahwa disebutnya ini dalam statistik namanya standar deviasi. Oke. Ada standar penyimpangan baku namanya. Kalau pakai statistik, standar penyimpangan baku, standard deviation namanya. Ada simpangan baku. Nah, dalam simpangan baku, walaupun statusnya garbage in, garbage out, bisa juga garbage in, good out. Nah, itu standar penyimpangan baku terjadi gitu. Garbage in, good out. Tapi itu kecil sekali, namanya saja standar penyimpangan baku. Pasti kecil kan? Presentasinya pasti kecil. Yang terbesarnya pasti garbage out juga. Pasti begitu. Nah, dalam kerangka itu sesungguhnya di Amerika juga terjadi, Husnul. Banyak wali kota gubernur yang ternyata betul-betul berperilaku baik terhadap warganya sampai dia nunjukin betul diterima oleh masyarakatnya luar biasa. Itu tadi dalam garbage and garbage out pasti ada simpangan baku. Simpangan bakunya standard deviation tadi adalah yang disebut dengan good out atau bahkan bukan sekedar good out, greed out. Simpangan bakunya kecil tapi punya bobot tinggi dari segi kuantitatif, angka relatif kecil. Negara Latin Amerika di mana itu yang sekarang presidennya juga Nicolas Maduro yang tetap melakukan perlawanan terhadap Washington yang berkali-kali mau dijatuhkan gagal. Dari mulai Hugo Chavez kayak ada yang kayak gitu dan itu menarik kalau ambil studinya kayak gitu. Nah, untuk Indonesia dengan mode tadi khususnya memasalahkan bagaimana selection, recruitment dan election, saya kira kembali lagi ke dalam tesis partai politik sebagai satu-satunya pemegang saham terbentuknya pemerintahan karena dia satu-satunya pemegang kedaulatan. Sudah sampai di situ. Maka sekarang kita pindah ke analisis tokoh Husnul. Kita tahu bahwa sistemnya sudah berusaha. Nah, maka kita pindah ke aktornya. Aktornya sama aja juga rusak semua. Jangan gitu dong. Oke, sekarang kita masuk. Salah satu bukti aplikasi, salah satu aplikasi dari gambaran sistem rusak itu adalah Anies yang tidak berhasil dicalonkan, tidak berhasil dicalonkan oleh partai politik, juga tidak bisa main ke dalam konstruksi independen, sehingga beredar isu Anies dan rekan-rekan mendirikan partai politik. Maka Anies telah di sini dia berinvestasi atas kata-katanya, politik kata-kata istilahnya. Dia berinvestasi dengan politik kata-katanya, maka dia telah menuai namanya. Apakah menuai baik atau menuai buruk itu urusan lain. Tapi minimal dia sudah menuai nama dia. Dan salah satu bentuk penuaian nama dia adalah dia memperoleh simpati dari para pendukungnya, dalam posisi dia telah dizalimi oleh sistem. Jadi karena sistem zalim terhadap dia, maka dia telah menuai simpati. Jadi ada buahnya juga. Buah dari itu. Nah, dari menuai simpati itulah dia mengambil potensi atas modal politiknya. Kan simpati tadi adalah modal politiknya. Modal politiknya dia mendirikan partai. Itu makanya isunya kayak gitu. Sekarang pertanyaan. Muncul tesis, apakah selama 5 tahun ke depan, ini kita bicara tokoh, bicara aktor, gitu ya. Apakah dalam 5 tahun ke depan nama Anies akan tenggelam
atau nama Anies akan flat, plain, atau nama Anies tetap akan dipanggung dan kemudian dia mempertahankan popularitasnya dengan politik kata-katanya, gitu ya. Atau kemudian dia berhadapan dengan tokoh lain yang mampu mengimbangi posisi dia sehingga terjadi persaingan popularitas. Nah, di sini kita muncul melihat bagaimana tokoh-tokoh yang dianggap sebagai mobilitas vertikal. Mereka dari pimpinan daerah dengan riwayat Joko Widodo kayak itu bisa naik ke gubernur, dari gubernur bisa naik ke presiden. Contoh yang paling sederhana bisa kita lihat yang namanya Ridwan Kamil, dari wali kota Bandung pindah menjadi gubernur Jawa Barat, sekarang menjadi calon gubernur daerah khusus Jakarta, yang daerah khusus Jakartanya menjadi kota global, yang kota global berarti sangat tergantung pada kekuatan investasi global, yang berarti kota Jakarta adalah kota penghisapan finansial global. Pahami dulu itu dulu. Karena tesisnya adalah ketika Anda bilang Jakarta adalah kota global, dan kota global itu didasarkan atas dirujuk pada investasi global, maka Jakarta adalah kota penghisapan investor global. Sederhananya gitu. Apa globalnya bisa domestik, bisa luar loh, saudara. Kelasnya bisa begitu karena kebanyakan investor domestik pun sudah bermain secara global. Dia sudah bermain di Shanghai, sudah bermain di Singapura, sudah bermain di Australia, sudah bermain di Cina, sudah bermain di Hong Kong, sudah bermain di beberapa kota. Sudah bermain di Filipina, Singapura, ya itu udah levelnya udah begitu. Poinnya adalah ketika Jakarta dinyatakan kota global, maka ujungnya Jakarta menyediakan dirinya untuk menjadi kota yang dihisap oleh kekuatan finansial global. Maka muncullah orang-orang yang akan bicaranya globalisasi. Dan kata kunci berikutnya adalah gombalisasi. Gitulah. itu faktanya. Karena kemarin di Jawa Barat pun dia sesungguhnya tidak punya prestasi apa-apa. Itu makanya saya bilang saya pernah diadili. Gitu loh tadi ceritanya. Oke, sudah. Sekarang kita pindah. Oke. Ada Bang prestasi. Ya, apa? Itu nanam rumput plastik. Wali kota di Bandung itu ternyata rumputnya plastik kan? Ya. Enggak. Supaya apa namanya sedikit. Saya ingin mengatakan gini, Ustaz. Kebetulan saya ini soalnya suka di Bandung. Iya, jadi saya dan nongkrong di Bandung dan saya keliling Bandung itu bukan kayak orang dengan mobil, saya dengan sepeda. Kan sangat sering kan ke Bandung. Bahkan ke Bandung Barat pun saya bisa dengan sepeda gitu loh, saudara. Keliling-keliling. Nah, oke, kita terusin sekarang. Bagaimana dengan Semarang? Calonnya Anda bisa lihat. Begitu juga bagaimana dengan Surabaya dengan muncul. Ini artinya Indonesia dalam perspektif 2029 sesungguhnya dalam kancah political race, perlombaan politik. Dalam kancah perlombaan politik di 2029 seakan-akan memberi jalan lancar bagi Anies berarti. Karena beberapa musuhnya tidak punya standar politik kata-kata yang setara dengan Anies. Sebetulnya kalau kita baca bukunya Obama misalnya The Politics of Hope, jadi politik itu memang sangat dibutuhkan yang namanya selain kemampuan ya konsistensi selama menjadi orang kayak gitu ya, menjadi pemimpin, tapi juga kemampuan tablik, kemampuan komunikasi politik di dalam konteks itu. Makanya permainan kata-kata yang mempesona, kata-kata yang memberikan harapan itu penting di dalam kontestasi politik. Walaupun nggak di sini. Urusan isi nanti berbeda. Jadi itu nanti kecerdasan tersendiri kayak gitu kan ada. Makanya nggak bisa cuma tablik aja kan. Kan harus ada amanah, ada sidik, ada tablik, ada fatona kayak gitu itu kan semuanya. Iya, yang di dalam konteks itu dan track record kayak Mawardi yang mengatakan bahwa seorang pemimpin satu dia harus ngerti agama dari Quran dan hadis kayak gitu ya kan dalam pemikiran Islam ya dalam konteks itu. Yang kedua apa? Kalau nggak ada?
Kalau nggak ada ya sebetulnya you are not entitled untuk to lead kayak gitu kan? You are not entitled to lead. Gimana kayak gitu, nanti kita dijeblosin semua masuk kebijakan-kebijakan yang lebih banyak. Menarik tuh, mesti terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, entitled to lead. You have to write itu mestinya. You have to ya sama sekali tidak ya, kalau istilah saya dalam perdebatan di satu tempat, you are incompetent to lead. Nggak enak soalnya nanti ada yang tersungging kayak gitu di dalam konteks itu. Yang kedua, you are knowledgeable. Jadi artinya Anda punya punya pemikiran, punya contoh, punya solusi-solusi untuk dunia dan akhiratnya nanti kayak gitu. Bukan baru kemudian termasuk juga di dalamnya adalah karakter diri. Ya, jadi kejujuran. Ini maksudnya balik teori ini ke seleksi, ke rekrutmen dan ke seleksi nih. Iya, karena itu basisnya. Enggak, saya pakai baca-baca Al-Mawardi, tapi di dalam konteks mau John Locke, mau Rousseau, mau di dalam konteks teori-teori Barat pun juga the future of politics harusnya demikian. Artinya balik-baliknya lagi itu soal kompetensi kan? Iya. Kalau soal kompetensi kan komponennya cuma 3, skill, knowledge, attitude. Ya balik lagi situ. Nah, semua sebentar. Ketika Husnul bicara, saya menyederhanakan SKA. Skill, knowledge, attitude. Ini bisa kita terjemahkan Husnul langsung ke dalam para calon. Kan kita bicara aktor. Ketika sistem gagal, kita terjemahkan ke dalam aktor. Padahal aktor kita punya 2 kemungkinan. Ada yang memenuhi standar, ada yang menyimpang dari standar. Kita bicara tentang simpangan dari standar karena kita nggak percaya pada yang standar, sistem tadi. Berarti kita bicara tentang simpangan standar. Kebetulan simpangan pada standar ketemunya Anies. Kenapa? Karena Anies di input nggak selesai. Gitu loh maksudnya. Iya, nggak sampai. Paham ya? Ini analisisnya, analisisnya nggak. Ini analisisnya memang di luar extraordinary, out of the box betul gitu lah. Nah, ketika kita bicara standar deviasi atas posisi output disebabkan input berantakan, maka apakah kita masih tetap bisa menakar SKA, skill, knowledge, attitude? Bisa, harus. Bahkan makin kental dia. Terutama ketika skill, knowledge, attitude-nya kita rujuk ke dalam relasi antara nilai, kebijakan dasar, strategi, fungsi, dan teknologi. Wah, menarik. Yang dalam perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, kebijakan dasar, strategi, dan fungsi di-shortcut, dipangkas, langsung teknologi ke nilai. Itu yang Husnul pegang, itu yang kita pegang. Apakah laptop, apakah gadget. Itu sebenarnya memangkas kebijakan dasar, strategi, dan fungsi. Dia langsung teknologi, langsung nabrak ke nilai. Sehingga orang acap kali masuk terjebak ke dalam posisi shortcut. Misalnya contoh sederhananya, ketika kita bicara tentang Garuda Biru, itu karena gerakan menyingkat persoalan kebijakan dasar tidak pernah dibahas, tidak pernah dibahas tentang strategi-strategi yang muncul, tidak pernah dibahas tentang fungsi-fungsi dari kehidupan konstitusional, langsung ini dalam keadaan darurat, langsung nembak ke posisi dasarnya apa? Demokrasi liberal. Sama dalam pilkada begini, dipotonglah cerita tentang kebijakan dasar, dipotonglah cerita tentang strategi dan fungsinya, langsung bicara tentang sudahlah, partai politik memutuskan yang dicalonkan adalah si A, si B, dan si D. Di untuk provinsi ini terjadilah persaingan. Sekarang persaingannya, apakah model persaingan, indeksi persaingannya memenuhi 4 syarat? Tadi harus ada skill, knowledge, attitude. Persaingan harus ada 4 syarat. Bagaimana harga, dalam hal ini janji-janji yang memunculkan. Jadi kata pertamanya adalah produknya. Produknya ini harganya gimana nih? Produknya produk janji-janji palsu atau janji-janji yang sebenarnya? Karena menyangkut harga. Harga atas partai politik, harga atas yang dicalonkan. Jadi misalnya contohnya begini. Apakah seorang Anies Baswedan punya harga yang cukup tinggi? Wah, gitu. Pada tadi political of hope, gitu. Punya harga yang tinggi. Yang kedua, sini menarik di sini. Apakah dia memang punya kualitas yang tinggi atas harapan tadi? Jadi harga dan kualitas. Yang ketiga, apakah dia punya inovasi?
gitu ya. Sebelum inovasi delivery. Apakah dia mendelivery janji-janjinya, hope-nya itu? Mendelivery. Jadi harga, kualitas, delivery. Baru yang keempat, apakah dia punya inovasi? Nah, sekarang pertanyaan, kita aplikasikan dia ke dalam semua pertarungan calon, nggak usah keluar Jawa, di Jawa aja gitu ya. Dia masuk ke dalam kategori 4 ini. Untuk menakar mereka sesungguhnya punya skill, knowledge, attitude yang dasarnya adalah, yang persyaratannya adalah karena dunianya, kancahnya adalah kancah persaingan, membutuhkan SSA, speed, stamina, and accuracy. Ulang Husnul, dia diwajibkan punya modal skill, knowledge, attitude yang landasannya dia harus punya kecepatan, speed, dia harus punya stamina, dan dia harus bisa mengatur keakurasi, akurasi. Itu artinya dibalikan bukan sekedar modal tadi, resources apa yang dia pakai. Apakah resourcesnya pada sistem nilai, sistem nilai yang rentan atau sistem nilai yang tangguh gitu loh. Resource-nya, belum bicara kebijakan dasarnya. Artinya ketika kita kembali ke dalam resources based approach dengan pendekatan berbasis sumber daya, itu kita bisa melihat resources based approach-nya berbasis sumber daya, human capital-nya, social capital-nya, atau kita bicara tentang market based approach-nya karena didukung oleh yang namanya para pendukungnya. Contoh PDIP merasa punya kekokohan di Jakarta misalnya atau di Jawa Timur misalnya, gitu kan? Itu kan market based approach namanya. Itu market based approach. Atau market based approach kayak gitu bisa juga ambil sumber daya. Contohnya kalau di Jakarta mungkin kelompok Islam. Contohnya begitu. Kalau di Jawa Timur, Jakarta dari dulu zaman Orde Baru pun juga menjadi basis kelompok Islam. Gitu. Itu market based approach. Jadi ada resources based approach, ada yang namanya tadi market based. Ada juga yang disebut dengan institutional based approach. Arti pendekatannya adalah apakah partai politiknya bekerja? Kalau dalam perusahaan namanya, apakah korporasinya bekerja memasarkan marketing? Gitu. Berikutnya baru di sini Husnul bicara tentang apakah jejaring sistem dia bekerja. Jadi political and social networknya bekerja. Itu pendekatannya. Ini bisa kita pakai untuk menganalisis speed, stamina, akurasi, untuk menganalisis sampai seberapa jauh dia punya skill, knowledge, attitude dalam rangka menyahuti harga atas yang dia munculkan. Harga itu janji-janjinya, produk yang dia janjikan, harganya. Lalu kemudian posisi kualitas janjinya, apakah janjinya cuma janji ecek-ecek gitu ya, atau kemudian memang janji berkualitas, atau bisa nggak terbukti sementara ini dia mendeliverikan seperti pernah terjadi di Jawa Barat, seperti pernah terjadi pada Tri Risma hari ini ketika jadi wali kota Surabaya dan menjadi menteri, atau Ridwan Kamil ketika jadi wali kota dan jadi gubernur, dan sekarang calon di sini, atau seperti Andika Perkasa ketika menjadi panglima, gitu loh contohnya, delivery-nya kayak apa. Dan terakhir baru bicara inovasi. Ini baru berpikirnya logis, Susno. Tapi partai politik, they don't think about proses rekrutmen kan nggak pakai. Jadi dengan model siapa yang dekat dengan di elit atau pengambil keputusan di partai masing-masing, ya. Terus kemudian pressure dari oligarki ekonominya, siapa yang akan ditaruh di situ, apakah dia punya kualitas atau tidak, itu bukan nomor satu. Tapi dia bisa menjadi boneka-boneka yang ditaruh, ya seperti pada saat bagaimana presiden saat menjadi wali kota, kemudian periode yang kedua belum selesai diangkat jadi gubernur, direkrut untuk jadi gubernur DKI, baru beberapa 2012, 2014 Pilpres, kemudian ini bisa jadi judul begini, Gudul. Pilkada, berdagang boneka. Berdagang boneka. Jadi, tapi balik lagi bahwa di dalam proses itu juga pressure group, atau yang Bang Mursi biasanya juga katakan bahwa masalah-masalah politik yang seperti ini, rekrutmen seperti ini tidak lepas dari kepentingan-kepentingan global juga, kayak gitu ya. Siapa bermain dengan siapa, kayak gitu kan. Ini juga penting untuk dibaca, sehingga mampukah kita sebagai bangsa yang merdeka, ya, yang punya perjanjian suci, konstitusi, punya dasar Pancasila, kemudian bisa kemudian bukan berkompetisi, tapi menghasilkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dari pendiri bangsa kita. Seperti kan
big questionnya di situ, pertanyaan besarnya di situ. Atau kita sebetulnya sudah menjual diri ya, untuk kepentingan materialisme, kepentingan jabatan, apalagi dengan partai politik yang bagi saya, bagaimana partai politik dijebak dengan bandar-bandar karena regulasinya sendiri sudah begitu. Jadi partai politik nggak bisa kemudian ikut pemilu kalau nggak punya kantor di 100% provinsi, 75% kabupaten kota, 50% kecamatan. Terus siapa yang membiayai partai politik? Kan nggak ada yang namanya iuran anggota untuk siapa yang jadi anggota partai politik dan sebagainya. Akhirnya mereka terjebak dengan model materi. Sementara di rekrutmen, fungsi dari media propaganda di dalam konteks itu menjadi sangat besar. Bahkan lembaga survei menjadi alat juga, bukan untuk plebissit demokrasi, tapi dia menjadi alat untuk penggiringan opini. Dan kita orang Indonesia, lay personnya, pemilihnya sangat mudah dipengaruhi, sangat mudah lupa ya, dipengaruhi sangat mudah, sehingga kasihan gitu, aduh sederhana, bajunya 60.000, celananya 100.000 kan? Ya, generasi berikutnya pergi ke Amerika, wah kayak gitu sampai kemudian beli roti 400.000. Ya sebetulnya itu 400.000 paling kan nggak sampai $50 ya. Jangan nyampe kan $40 yang kayak gitu-gitu sebetulnya sih bukan yang itu, tapi 400.000, tapi nggak usah itu dipertontonkan bahwa kau makan roti 400.000 kan kayak gitu. Dan ternyata bukan hanya itu, lebih dari itu juga lagi dimunculkan lagi. Ternyata bukan hanya Kaisang dan Erina, Bobby pun pakai jet pribadi dan kosnya dipertanyakan dari mana itu kosnya. Nah itu kan kemudian muncul berbagai macam, tapi media tidak kemudian ada model-model media investigatif kayak gitu ya, menjadi media katanya. Nah kalau kemudian sekarang model kayak Tempo, ya Tempo you have to be responsible. Bukankah Anda yang dulu di awal-awal sampai ada yang pertama kali yang pakai diangkat itu kan di kantor Tempo. Iya. Dan sekarang nggak perlu kemudian pakai menangis di depan itu, you have to fix it. Kan gitu kan, iya, kalau iya. masih dikasih umur kan, iya. masih alhamdulillah kita dikasih umur. Yang bertarik 10.000 rupiah per $1 juga kan. Nah, ya gitu ya dalam konteks ini. Jadi kalau tadi bicara tentang track record, kita bicara tentang delivery, kita bicara tentang apa yang di delivery. Mobil SMK, apalagi yang di delivery. Dulu katanya buyback, apa itu yang Indosat, malah kemudian dibeli yang nggak perlu dibeli. Saham sendiri, Freeport misalnya kayak gitu, yang harusnya tahun 2023 udah balik tanpa harus dibeli. Dan kemudian bagaimana ekstraktivisme resources yang habis-habisan diberikan kepada segelintir orang, segelintir pejabat yang berkolusi di dalam konteks itu. Nah, semuanya ini sebetulnya partai politik menjadi bertanggung jawab. Tokoh-tokoh yang dulu selalu mengatakan bahwa oh ya dia simbol dari civil society, simbol dari ini. Enggak. Anda kalau nggak punya rekod, udah. Kita dari dunia pendidikan, urusan sekolah aja. Yang benar yang mana? Sekarang juga dipertanyakan juga kan ini yang dimenangkan oleh KPU dan. Nah, sampai di sini kita dapat pemilu sebagai ajang pendidikan politik sesungguhnya sudah pada level krisis pendidikan politik. Sudah sampai situ, Ustaz. Jadi ketika Ustaz bikin orang yang kayak gitu, saya menyimpulkan dengan sederhana, sesungguhnya sejak 2004 hingga hari ini pemilu tergambarkan sebagai proses krisis pendidikan politik karena makin terdegradasinya makna kedaulatan rakyat per individual, terdegradasinya the dignity of man, of the people. Naik lagi the people. Jangan men saja. Jadi kalau ditarik lagi ke atas the dignity of nation. Man itu dignity-nya laki-laki, perempuannya masih kok. Nggak, artinya man itu dalam pengertian manusia. Ya. The dignity of man, people. Iya, the dignity of people.
naik, kalau saya people-nya saya anggap sebagai bentuk plural. Man itu juga plural, tapi maksudnya individual. Nah, kalau kita perempuan, ya ada perempuan. Jadi lalu kemudian kita naikin dignity of people, kita naikin dignity of nation, maka berikutnya hasilnya kelihatan bahwa perjalanan demokrasi liberal yang diproduk oleh Undang-Undang Dasar 2002 sesungguhnya telah melahirkan krisis pendidikan politik. Dari tengahnya namanya kegagalan sistem pendidikan. Ya di situ. Artinya sesungguhnya kita setuju bahwa sesungguhnya Indonesia dalam posisi darurat. Tetapi bukan dengan model pendekatan demokrasi liberal. Bahwa darurat Indonesia bukan karena demokrasi liberal. Bukan hanya karena demokrasi liberal diganggu, tidak dijalankan. Tapi justru darurat Indonesia disebabkan oleh demokrasi liberal. Karena selalu gitu. Dan orang berpikir bahwa model pemilu yang direct Gini, Husnul, itu satu-satu. Saya ingin mengatakan begini, Husnul. Mereka menganggap darurat Indonesia karena demokrasi liberal diganggu oleh dinasti. Begitu maksud mereka. Iya. Sehingga darurat tidak salah. Gitu loh. Demokrasi liberal itulah sebagai independent variable bagi darurat Indonesia. Benar. Jadi dia menjadi penyebab independent variable itu sebab kayak gitu yang menjadikan kita. Ini asing untuk disertasi nih Mas Nani. Iya, maksudnya dikasih semua ya variabel independennya. Asik tuh jadi disertasi nih. Itu, tapi orang kan percaya betul demokrasi seperti Al-Quran, demokrasi liberal seperti Al-Quran. Jadi itu bagian penting dari modern nation state yang sekuler. Betul. Nah, kalau Islamic Democratic Governance, ya kalau kita masih tetap menggunakan itu governance kayak gitu, karena di governance yang itu masih ada nilai kan di konteks itu. Kalau nilainya, walaupun seringkali dengan kata demokrasi, propagandanya kan demokrasi equality, justice, fraternity, itu dipakai semuanya di dalam konteks itu. Makanya etiknya, kemarin saya juga kayak di kelas seru juga sih waktu kita bahas tentang LGBTQ kayak gitu ya. Menurut Anda ini apakah boleh, tidak boleh, atau itu masukkan ke HAM? Itu yang ngomong tidak boleh itu cuma beberapa aja itu, nggak sampai lima orang kayak gitu ya. Nah rata-rata ya human right kan, nggak apa-apa itu human right. Padahal itu multiple suitable standard. Terus saya bilang persoalannya adalah Anda tidak pernah membahas ya apa dampak yang namanya LGBTQ pada masyarakat, rusaknya masyarakat, rusaknya anak-anak muda dan sebagainya seperti itu. Tidak. Jadi di ruang publik analisisnya. Memisahkan antara right, hak dengan ethics. Di satu sisi, tapi sisi lain juga unit analisisnya. Ketika Anda bicara right, maka sesungguhnya unit analisisnya itu individual. Tapi begitu masuk unit analisisnya sosial, ruang publik, dia bukan lagi right. Bukan. Dia sudah bergeser bagaimana obligation. Gitu dong. Itu persoalannya dipikirnya lah. Tapi kalau model liberal kan right-nya terus. Makanya negara tidak boleh yang namanya terlibat intervensi banyak-banyak, jadi balik lagi ke negara penjaga malam gitu. Khusus tahu nggak kebebasan bicara, kebebasan berserikat itu kan punya yang namanya batasnya, social obligation. Ada pertanggungjawaban sosial di dalamnya, bukan cuma sekedar individu punya kebebasan. Kan bicara salah satu human, ini aku sebenarnya mau mengundang saya sampai akhir. Ya nggak apa-apa, karena ini kan masuk kepada aktor tadi. Apa ini adalah ketika kita masuk ke dalam poin-poin tentang apa yang disebut dengan hak-hak asasi manusia atas politik dan sosial, maka kata kuncinya berikutnya mestinya bukan hanya hak politik dan sosial dong, tapi juga harus bisa juga tentang kewajiban sosial dan kewajiban politik dong. Bahwa di dalamnya Anda ketika bicara tentang kebebasan Anda bicara, maka kebebasan Anda bicara punya dampak politik gitu ya. Dampak publik di sosial. Begitu juga ketika Anda bicara tentang kebebasan berserikat, maka dia berhadapan dengan kelompok serikat yang lain. Dengan sehingga menumbuhkan obligasi, social obligation, tanggung jawab sosial. Jadi gitu. ada batasnya. Semuanya ada batasnya. Nah disitulah letak batasnya kan. Kalau di dalam kita, sayangnya di dalam Undang-Undang Dasar 2002 yang diterjemahkan dibatasi dengan undang-undang yang diterjemahkan oleh penguasa untuk kepentingan yaitu ada jadi business interest rather than the people interest. Yang paling nyata adalah bagaimana sikap Amerika terhadap Israel.
Paling nyata itu. Di satu sisi mereka selalu mengatakan the champion of human rights. Iya, tapi lihat champions of justice. Iya. The champions semua menganggap bahwa mereka champions. Lalu sekarang apa yang terjadi dengan Gaza? Iya, itu paling nyata itu. Ya. Mata ceasefire aja defeat. Iya, jadi mata dunia terbelalak sekarang. Oh iya, itu yang saya sebut sebagai betapa multiple suitable standard diterapkan. Jadi nah, cuma double standard, multiple suitable standard itu mereka terapkan, gitu ya. Nah sebenarnya ini peristiwa panjang, bukan hari ini, tapi peristiwa sejak abad 15 saya bilang tadi panjang. Tapi semacam-macam itu. Nah, tapi saya ingin mengatakan kepada pemirsa IC Radio Show bahwa ketika kita bilang pilkada adalah boneka demokrasi. Ya, nggak apa-apa. Republik aja udah benar, republik. Boneka demokrasi, pilkada, boneka demokrasi. Maka menarik ini istilah baru ya, boneka demokrasi. Maka pertanyaannya menjadi apakah mereka bisa menerapkan skill, knowledge, attitude mereka dalam prinsip apa produknya, berapa harganya, bagaimana deliverynya, bagaimana kualitasnya, bagaimana inovasinya, kan nggak bisa menjawab, Ustaz. Bisa. Jadilah hidup penuh dengan decepsi. Jadi akhirnya. Makanya saya bilang demokrasi liberal itu menjadi bentuk penyesatan. Dia selalu gagal bicara tentang the real and the genuine of humanity. Dia selalu gagal di sini. Gitu. Bicara the real and the genuine of humanity. Yeah. Dia selalu gagal bicara itu. The truth of humanity itu nggak bisa dijawab kayak banyak gitu. Dari produk dari demokrasi liberal ya rezim otoriter, rezim diktator. Itu dibahas loh di Amerika Usno. Dalamnya tuh itu dalam sekali kajiannya. Sampai mereka sadar, oh iya nih sebenarnya ada kelompok orang yang begitu mendikte masyarakat Amerika. Oh, keluar tuh bukunya macam-macam. Saya punya bukunya banyak buku kayak gitu ya, untuk kajian-kajian kayak gitu. Karena mereka sadar beyond the Federal Reserve, beyond the Congress gitu. Iya kan, dan kemudian dia dan kong kali kong ya, itu sudah kita gunakan juga dalam teknologi ilmu politik. Kong kali kong antara business person, business society dengan yang political society di dalam. Pembenaran mereka di mana tahu? Dalam ekonomi. Di mana? Biaya lebih politik. Iya. Karena model lagi-lagi biaya lebih politik. Market centered paradigma pasar yang liberal, yang akhirnya dia sangat mahal dan kita mengikuti model Amerika yang rusak itu. Iya. Ya makanya dari kapan-kapan saya sudah dari sejak awal saya selalu mengatakan limit spending, bukan limit contribution. Kalau limit spending akhirnya kita batasi bahwa kemenangan itu bukan karena uang kayak gitu, harus dipikirkan di dalam konteks rekrutmen partai politik ini. Kalau partai politik mau konsisten untuk mempersip sebagai kawah candra di muka calon-calon pemimpin bangsa yang punya amanah konstitusi dan undang-undang, ya produk undang-undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi, karena banyak produk undang-undang yang industri kapitalisme jadi itu bertentangan dengan konstitusi, tapi yang Pancasila kayak gitu nggak ada sekarang partai yang berbicara tentang itu. Jadi pertanyaan umum yang diajukan oleh para pemirsa IC The Real Show yang memberikan komentar, pertanyaannya menjadi begini, Mas Nur. Apakah pemerintahan yang akan datang, baik nasional maupun daerah, akan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik? Jawaban kita apa, husnul? Ya, kalau mau berhusnudon tergantung kepada siapa nanti yang memimpin. Kan tadi cuma ada sekelompok kecil, ada beberapa orang kecil yang dia keluar dari sistem. Tapi kalau sistemnya rusak, rekrutmennya juga rusak, kemudian tadi ya seluruh indikator-indikator, 4 indikator tadi tidak ada, ya sebetulnya kita menuju ke arah kehancuran. Jadi benar dong kalau tesis yang pada kita bangun 2007 itu. Nah, sekarang siapa? Apakah kemudian apakah kemudian 20 Oktober nanti selamat sampai ini rezim ini selamat sampai 20 Oktober, Allahu a'lam bishawab gitu ya. Tapi setelah 20 Oktober, apakah kemudian ya, Presiden sendiri bisa melepaskan diri dari jeratan-jeratan poros Jakarta Beijing atau poros Jakarta Washington? Sejauh mana
bisa kemudian dignified untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, membereskan berbagai persoalan dalam negeri, memperkuat dalam negeri. Jadi bukan kemudian kita kan selalu mengatakan gimana caranya, ya harus memperkuat domestik kayak gitu kan. Coba jadi jangan dihinakan dengan inward looking. Kalau kitanya rentan, mudah kan invasi, intervensi, intimidasi, yang seperti itu. Bahkan untuk kabupaten kota aja itu ada warga negara Amerika ikut pilkada di NTT menang. Nah, gimana? Tapi bagi saya waktu ditanya, ya dia cuma nyontek kok. Presidennya dulu mengangkat menteri atau wakil menteri yang juga warga negara Amerika. Ya, sehingga balik lagi pada leadership kayak gitu. Sejauh mana ada nggak pemimpin yang kemudian mengarahkan, yang bisa memberikan hope? Itu indikator bahwa ketika aktornya tadi, ketika satu kepemimpinan diserahkan pada mereka yang bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakannya, tunggulah kehancurannya. Dan ketika diserahkan, itu kan kalimat diserahkan kan berarti sistem yang menyerahkan. Iya. Artinya ada proses penyerahannya. Proses kan pakai sistem. Iya. Artinya sistemnya salah, aktornya salah, dan hasilnya tunggulah kehancuran. Dan berarti kita benar di situ bahwa ketika pertanyaan para pemirsa, lalu bagaimana dong pemimpinan nasional ke depan dan pemimpinan daerah ke depan? Akankah memberikan harapan? Nah, ya kita baliknya jawabannya begini. Kalau saya jawabannya, di level nasional ada anggaran dasar Gerindra yang dalam visi misi dan tujuannya menjawab tentang situasi yang penuh dengan kemelut ini. Terutama karena di tujuannya dia ingin menegakkan Undang-Undang Dasar 45 yang dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Apakah itu akan dilaksanakan atau tidak? Normatifnya begitu. Tapi berikutnya saya punya pertanyaan juga ke teman-teman. Itu kebijakan, kan setelah kita tahu value-nya begitu, maka kita tanya dong, kebijakan dasarnya apa? Apakah kebijakan dasarnya itu apa yang disebut Prabowo Subianto sebakan strategi transformasi bangsa menurut Prabowo Subianto, misalnya? Bagaimana itu? Nah itu ada nggak di situ yang menunjukkan kembali ke undang-undang tersebut? Aku belum baca semua sih. Kita bahas kesempatan mendatang ya. Iya kayaknya ya. Sebetulnya kita sudah berpikir mau bahas itu, tapi saya sendiri lupa. Enggak, bahannya saya punya 2 Husnul. Ya. Saya kasih Husnul nanti untuk Husnul baca gitu ya. Juga saya kasih ke Husnul, saya kasih gitu. 200 halaman. 214. 214. Kalau yang transformasi bangsa itu bukan, yang transformasi bangsa itu 214 halaman. Kalau yang strategi transformasi bangsa itu sebagai pendapatnya Prabowo Subianto cuma beberapa belas halaman dalam bentuk PowerPoint. Nah itu nanti saya kasih ke Jadi lucu juga karena kita sebelumnya yang juga sudah tayang kita bahas tentang transformasi. Iya. Apakah kita belum baca itu waktu itu? Iya, betul. Terus akhirnya setelah selesai itu baru kemudian kita dapatkan. Iya, kita dapatkan dokumen itu kayak gitu. Dan tentu banyak pertanyaan di situ. Nah, jadi itu level nasional begitu. Lalu kenapa tiba-tiba sekarang sudah punya semangat berutang lagi sampai 700 triliun gitu? Kan sudah keluar kata-kata. Ya tapi sebetulnya dia secara perspektif ekonomi kan dari dulu juga liberal. Nah, kalau sudah sampai di situ kita jawab dalam semangat. Atau dia nasionalis? Saya belum bisa jawab, Husnul. Walaupun saya bisa jawab. Oke. Karena kita tahu kayak gitu, cuma kayaknya enggak. Dulu. Waktunya sekarang enggak sekarang. Nah, itu di level nasional. Kita turun sekarang ke pilkada. Apakah di level pilkada akan melahirkan apa yang disebut dengan 5 prinsip kesejahteraan? Pertama, kalau 5 prinsip kesejahteraan itu berarti pertama, pendidikan. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, pengangguran. Lapangan kerja. Lapangan kerja. Yang keempat, perumahan. Walaupun dalam Maslow pangan yang pertama dan papan yang pertama, ini bisa dikatakan juga harus dijawab. Iya. Nah, pangan dan papan. Pangan dan papan. Nah, Maslow kayak gitu. Tapi kalau kita melihat sekarang model begini, kita belum apa-apa sudah bicara impor beras. Maka seperti saya bilang sekarang, pangan. Kita tidak hanya bicara tentang food security, kita tidak hanya bicara kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan itu puncak. Jadi mereka punya 3 struktur.
food sovereignty, Food resilient food, lalu kemudian food security. Food security bicaranya ketahanan, resilience bicaranya kemandirian, sovereign bicaranya kedaulatan. Ini punya makna beda-beda. Yang dikehendaki oleh global sebenarnya levelnya ini, karena dia liberal, dia mau free trade, dia mau ambil untung untuk market yang 275 juta di Indonesia. Artinya sesungguhnya kepala daerah ini kalau memang mau bicara menjawab 5 tantangan kesejahteraan itu, please bicaranya kalau tidak resilient, food resilience, atau kemudian house resilience, atau paling tidak tentang jobs resilience, gitu ya, jobs pakai S ya, jobs resilience gitu ya posisinya, atau kemudian yang tentang health and education resilience, maka health and education, iya di situ maka dia sudah memenuhi amanat konstitusi. Do you think that they read? I don't know about that. Saya kira gitu Ustaz. Persoalannya kita ini ya nggak apa-apa. As scholars ada curiosity. Iya, pasti dong. Jadi, kalau Anda tidak punya curiosity, rontok scholarsnya. Gitu. Tapi kalau dia ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada udah dikasih tahu tadi. Jadi apa sih tugas Anda mau maju mendapatkan kekuasaan? Ya, jadi bagaimana mensejahterakan gitu ya. Sejahtera butuh pendidikan, mencerdaskan, pendidikan, rakyatnya sehat, perumahan tersedia, pangan tersedia, lapangan kerja tersedia. That's basic. Jadi basicnya itu. Baru kemudian urusan infrastruktur dan sebagainya itu gampang. Sebenarnya Soekarno di awal tahun 61-62 setelah dia membubarkan Freemason, dia sudah bicara satu hal penting yang kemudian baru dibicarakan oleh Joseph Stiglitz pada 2010-2011. Apa itu? Price stability. Oh ya, price stability. Lah ini kan persoalan itu di nanti kayaknya nanti kita akan bahas karena itu urusan finance. Finance apa namanya? Financial Islamic finance industry model. Itu juga bahasnya tentang price stability. Oke. Saya kira gitu. Jadi para calon-calon pemimpin daerah gitu, baik provinsi maupun kabupaten kota, ingat untuk apa sih Anda mau merebut kekuasaan? Agar tidak jadi boneka. Demokrasi, maka Anda baca kembali Undang-Undang Dasar 45. Tugas-tugas amanah. Yang dihisab yang itu. Sumpah jabatan demi Allah. Ya, dia akan melakukan itu. Mudah-mudahan bahasan kita, conversation kita ini berguna ya bagi para relawan, bagi partai politik, bagi kita semua. The lay person juga nggak apa-apa. Kita memang saling belajar gitu ya. Kita juga memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya ya kita semakin cerdas. Dengan pertanyaan itu kita mencari tahu jawabannya. Mudah-mudahan berguna. Kalau salah, kita minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.